Selamat siang sahabat-sahabat Go Video Go Ministry. Dalam podcast kita kali ini kita akan bincang-bincang tentang firman Tuhan, khususnya kitab Kidung Agung. Dan yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Pendeta Dr. Elia Siregar. Beliau lahir Permata Siantar pada tanggal 16 November 1975, menikah dengan Ibu Pelita Barus AID, dan dikaruniai Tuhan dua anak, Jarisa Amadea Siregar yang lahir pada tahun 2004 dan Kevin Abraham Siregar lahir tahun 2007. Pelayanan hamba Tuhan ini adalah sebagai gembala sidang di GPI Cikarang, namanya GPI Cikarang, tapi punya dua pos pelayanan, satu pelayanan di Serang Baru Cikarang dan satu lagi Sukatani Cikarang. Baik, selamat datang di studio Go Video Go Ministry, Bapak Pendeta Dr. Elia Siregar. Kitab Kidung Agung adalah salah satu dari 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Ini sepanjang yang saya tahu kitab yang dianggap banyak umat Kristen ya syarat dengan ayat-ayat erotis, bahkan cenderung dianggap juga sebagai Alkitab pornografi. Itu sebabnya mengapa banyak hamba Tuhan enggan atau sungkan untuk mengkorbankan dengan mengambil ayat kitab Kidung Agung ini. Pertanyaan kami adalah, semoga dengan Amang Pendeta menjadi bintang tamu kami akan memberikan pencerahan. Nah, bagaimanakah sebetulnya kita harus melihat kitab Kidung Agung ini, Pak Pendeta? Puji Tuhan. Jadi memang kitab Kidung Agung sering sekali ditafsirkan orang menjadi sesuatu yang tidak termasuk kategori menjadi bagian dari Alkitab, karena dianggap di dalam ayat itu ada banyak kalimat-kalimat porno, kalimat-kalimat erotis, kalimat-kalimat seksual. Nah, ternyata dalam kitabnya orang Yahudi, bahkan dalam setiap kali orang Yahudi melakukan perayaan, khususnya perayaan Pesak atau hari Paskah, maka kitab Kidung Agung ini malah setiap ada hari Pesak itu, perayaan Paskah itu, kitab Kidung Agung ini dibacakan. Artinya kitab Kidung Agung ini dianggap sebagai kitab yang kudus, kitab yang suci, kitab yang memiliki kedalaman makna tentang hubungan Tuhan dengan umatnya, atau dalam Perjanjian Baru hubungan Kristus dengan gerejanya. Sehingga kalau ada orang atau hamba Tuhan yang nanti untuk mengkhotbahkan ayat ini, itu sesuatu kekeliruan menurut saya. Jadi kekeliruan ya? Kekeliruan yang parah. Karena orang Yahudi saja pun itu dibuat menjadi kitab yang harus dibacakan setiap kali ada mereka perayaan Pesak. Iya, tidak ada kitab yang lain. Kitab itu yang dibacakan malah. Dan itu mereka kategorikan sebagai kitab kudus. Oh begitu? Iya, begitu Bang. Jadi kalau Pak Pendeta sendiri pernah mengkorbankan ini? Saya malah mengkhotbahkan ini sering, bukan hanya pernah, sering. Karena saya melihat di beberapa tempat yang saya khotbahkan tentang kitab Kekasihku bagaikan setangkai bunga pacang di kebun-kebun anggur yang itu sering sekali saya khotbahkan. Juga kasihku adalah seperti yang giginya seperti domba yang berbaris, kata firman Tuhan, yang semuanya katanya beranak kembar. Tidak ada, itu kan memiliki makna yang luar biasa. Karena begini, saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa setiap kitab-kitab itu sebenarnya ada yang namanya Pisidoreum, ada juga Impisidore.
Visible real itu adalah sesuatu yang pernah terjadi dan benar terjadi. Contoh, Yesus yang berjalan katanya menyusuri danau Galilea, itu sesuatu yang memang fakta pernah terjadi. Ada juga yang namanya invisible real. Invisible real ini adalah sesuatu yang emang terjadi, tetapi maknanya itu nanti kita bisa tahu kemudian hari. Seperti perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana itu sesuatu yang memang pernah terjadi dan benar terjadi, tetapi makna itu yang sekarang ini baru kita tahu, menggambarkan bagaimana perjanjian lama itu atau perjanjian pertama itu ditambahkan dengan hukum-hukum yang baru, maka tergambarkan dari apa yang dibuat oleh Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, ada satu lagi yang namanya kitab-kitab yang berbentuk puisi, seperti kehidupan ini. Ada metaforanya, ada juga eufemismenya, ada juga yang namanya puisinya. Ini adalah kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dituliskan oleh Salomo. Itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 970-an, 920-an. Itu di abad ke-10. Ya, sebelum Masehi, pada zaman pemerintahan Salomo. Nah, pada zaman pemerintahan Salomo itu dituliskan sewaktu dia masih baru-baru memerintah. Dari mana kita tahu dia baru-baru memerintah? Itu dari kitab Hidup Agung pasal yang ke-6 ayat 8. Nah, di sini tuliskan begini: permansuri ada 60, selir 80, dan darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku idamanku, satu-satunya anak ibunya, dan seterusnya. Dari ayat ini jelas bahwa kitab Kidung Agung ditulis pada waktu dia masih punya selir tidak terlalu banyak. Kita tahu kan selir kan ada 300, istri ada 700. Nah, di sini kata firman Tuhan hanya sekitar 60 selir, 80 permansuri 60, selir 80. Itu berarti baru-baru ia menjabat sebagai raja. Ditulislah di kitab Kidung Agung itu puisi-puisinya. Nah, kitab ini kita boleh melihat menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya, kedekatan mereka, keintiman gereja kepada Kristus, dan juga keromantisannya Kristus dengan jemaatnya. Itu dengan Efesus pasal yang kelima sama. Efesus yang kelima ayat 22, 23, sambung 30-an, seperti itu, Pak. Oh, masalahnya begini, Pak Pendeta, karena dalam banyak ayat dalam Kidung Agung ini memang vulgar. Contohnya buah dada, ya. Ada beberapa ayat itu, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu kutusannya, atau seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar hijau. Iya. Apakah kata buah dada ini terlihat sebagai buah dada itu atau hanya kiasan atau bagaimana? Karena itu sumbernya orang mengapa menyebut kitab ini adalah kitab erotis. Karena berulang-ulang Salomo menulis kata buah dada. Ini melihatnya bagaimana? Apakah letterlek itu memang buah dada yang dimaksud atau kiasan? Nah, itu memang dituliskan secara letterlek, tetapi seperti saya katakan tadi, dia memiliki makna invisible itu, yang kemudian hari itu menggambarkan. Kalau katakan buah dada itu dalam filosofi orang matang, itu biasanya buah dada itu gambaran dengan kesuburan. Jadi kalau dikatakan buah dadamu seperti dua anak kijang kembar kata firman Tuhan, itu menggambarkan bagaimana gereja itu harus subur dan harus berrelasi dengan baik. Jadi artinya gereja itu tidak boleh menjadi gereja yang pasif. Tapi gereja itu atau mempelai perempuan itu yang dilambangkan sebagai istri daripada Salomo, itu adalah gereja yang harus berbuah dan harus berkontribusi untuk negara, untuk bangsa, untuk siapa saja. Itulah gambaran dari budaya itu. Nah, itu makanya dulu mungkin itu seperti itu. Itu menggambarkan bagaimana Salomo mengharapkan kekasihnya itu menjadi seseorang yang memang akan membuat sesuatu yang menyuburkan, memberkati, menolong. Dilihat dari kata-kata buah dada itu gambaran kesuburan. Oh, gitu. Seperti itu. Baru dapat pencerahan ini. Ada
beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ternyata kitab Kidung Agung ini tidak hanya bicara keromantisan tadi seperti yang Pak Pendeta sebutkan, tapi juga ada nubuat-nubuat. Ya. Ada beberapa ayat mereka tunjukkan, misalnya bahwa kelak siapakah yang muncul laksana fajar mereka, itu dalam kitab Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dasar seperti bala tentara dengan panji-panji. Nah, beberapa pendeta menafsirkan ini kedatangan Kristus yang kedua. Bagaimana menurut? Ya, memang mau tidak mau kita harus tafsirkan seperti itu. Kalau tidak kita tafsirkan secara alegoris, maka sebenarnya kitab Kidung Agung ini tidak lebih memang kitab romantisme semata. Nah, seperti contohnya kitab Kidung Agung pasal 38. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Nah, istilah kedahsyatan malam ini kan itu kan mengarah kepada dalam terminologinya orang-orang Yahudi itu kan, kalau seumpamanya malam itu kan merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang malam, orang-orang kegelapan. Makanya pernah Yesus berkata kepada Petrus, kalau waktu siang katanya kita bekerja, kalau malam katanya maka kita tidak bekerja. Maka Petrus katakan, kalau selagi muda itu ikat pinggang, kalau malam nanti orang akan mengatakan kamu kepada sesuatu yang kau tidak tahu, kepada kegelapan. Jadi banyak penafsir bahwa kedahsyatan malam ini berbicara tentang akhir zaman. Ada juga penafsir bahwa kedahsyatan malam ini berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan di akhir zaman pada masa antikristus. Nah, pada masa antikristus nantinya, maka lewat ayat ini kita harus mempersiapkan diri dengan pedang di pinggang, kata firman Tuhan. Jadi ini istilah-istilah, gambaran-gambaran, metafora maupun visualisme itu memang mengarah kepada akhir zaman nanti. Saya kasih contoh lagi tentang akhir zaman. Kan ada firman Tuhan berkata, saya akan coba cari ya Pak ya, mohon bersabar ya, bayang-bayang. Nah, di dalam firman Tuhan kan ada yang namanya bayang-bayang Pak. Saya akan coba ambil ya. Sebelum angin senja berembus, Kidung Agung pasal 2 ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, istilah bayang-bayang menghilang ini artinya kalau sudah selesai akhir zaman, hidup kita ini tidak ada lagi artinya. Jadi kalau umpamanya bayang-bayang menghilang itu berarti kita sudah masuk pada zamannya akhir zaman yang akan datang. Hidup kita di dunia ini sudah tidak di sini lagi, sudah beralih kepada masa lain, hidup yang lain seperti itu. Dan memang banyak di sini Pak yang menggambarkan tentang Kristus yang akan datang kedua kali kelak. Dan sebelum dia datang kedua kelak akan ada yang namanya aniaya, tribulation. Nah, akan ada yang namanya pengangkatan, terjadi. Itu semua di dalam kitab Kidung Agung ada. Tetapi tidak ditulis secara tersurat, tetapi tersirat. Kalau kita mau belajar dari mulai pasal pertama sampai selesai kepada pasal 8 dan selanjutnya. Nah, itu semua ada sih. Itu makanya tidak bisa kita lepaskan ini dari kita sebagai kita. Ini tetap makanya orang-orang rabi-rabi Yahudi tidak pernah ada kata tidak sepakat mengkanonkan daripada kitab Kidung Agung ini di dalam Alkitab kita namanya. Mereka sudah bahas, sudah kaji sebelumnya, dan memang ini berupa kasih Allah yang begitu luar biasa kepada gerejanya, kepada bangsa Israel. Seperti itu. Dasar juga ternyata kitab Kidung Agung ini ya. Begitu dasar Allah. Makanya mereka itu nggak pernah mengabaikan. Itu yang mungkin terlalu vulgar. Kultur kita, masa sih? Padahal mereka malah setiap hari Paskah dibacakan itu semua kitab Kidung Agung ini, bukan cuma 1-2, semua kitab Kidung Agung dibacakan. Kalau Bapak pernah baca Esra membaca Alkitab,
dari pagi sampai petang kata firman Tuhan. Itu berarti bukan 1, 2, 3 kali Pak. Semua dibacakan. Seperti itu Pak. Nah, kalau boleh abang sampaikan kepada sahabat-sahabatku di Jogo Ministry, ini bagian akhir sudah, karena durasi kita sangat terbatas. Bagaimana sebetulnya kita menyikapi kitab Kidung Ageng ini, dan apa saran yang mau sampaikan kepada sahabat-sahabatku di Jogo Ministry? Kepada sahabat-sahabat Video Go Ministry, saya mau sampaikan bahwa kitab Kidung Agung ini memang ada beberapa kata-kata aromatis, bahkan ada kata-kata seksual. Tapi saya mau katakan bahwa kitab Kidung Agung ini, Tuhan mau katakan bahwa cinta Tuhan kepada gereja itu begitu kuat. Dan cinta Tuhan itu makanya dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Nah, itu adalah master key atau katakanlah ayat-ayat kunci dalam kitab Kidung Agung yang menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu kuat mencintai umatnya. Dan karena Tuhan begitu kuat mencintai umatnya, maka diharapkan gereja sebagai mempelai perempuan mempersiapkan diri supaya mereka dewasa sehingga nanti siap dipertunangkan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Itu saja inti daripada kitab Kidung Agung ini. Supaya semua orang bersemangat bekerja sendiri menyongsong mempelai laki-laki yaitu Kristus. Kristus itu Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah dapat pencerahan ini. Memang saya juga karena menemukan kata-kata yang erotis itu terganggu juga, dan puji Tuhan kalau hari ini kita mendapat pencerahan. Jadi demikianlah sahabat-sahabat Video Go Ministry, kita hari ini mendapat pencerahan yang luar biasa ketika kita membaca tentang kitab Kidung Agung. Ternyata tidak seperti yang dipikirkan banyak orang selama ini. Nah, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Elia Siregar yang sudah memberi kami pencerahan hari ini. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak. Sampai bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.